Hadirin, kepada pembantu kita, hormat gerak. Selamat pagi, silakan duduk. Nah, sehat semuanya? Sehat. Nah, baik, anak-anak kami tadi di luar sudah diperkenalkan. Kita masuk di dalam kelas kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Saya, Pak. Ya, silakan anak kami, Lilis, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami berada di dalam kerajaan surga, segala ucapan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu dalam pagi hari ini, di mana ada segala kebenaran Bapa, yang telah mengajarkan kami segala kebenaran cerita ini. Kita doakan Bapa, mengajarkan dalam nama Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak sekalian, seperti biasanya awal kegiatan pembelajaran kita nyanyikan lagu perjuangan pada mengerti. Jadi siapa kira-kira yang menjadi konduktor? Saya, Pak. Ya, saya. Baik teman-teman, saya undang kita untuk berdiri. Padamu negeri, 3, 2, ya. Padamu negeri, kami berjanji. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Saya persilakan untuk berkomentar. Sekarang kita cek kehadiran. Siapa ketua kelas? Saya Pak. Hadir semua ketua kelas? Iya Pak, semua hadir. Ya, terima kasih. Seterusnya, tadi ruangan sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Baik, anak-anak, terima kasih semuanya. Nah, jadi kita lanjut. Materi kita hari ini kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, jadi anak kami mestinya harus kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Nah, jadi ini di atas tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang kedua bersikap peduli terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga bisa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian bisa mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ini yang terakhirnya adalah menyiapkan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi anak-anak kami seterusnya sebelum anak-anak kami melihat nanti langsung link di materinya atau YouTube-nya, ada yang perlu saya tanyakan dulu. Di pertanyaan ini di atas adalah hak ini apa pengertiannya? Jadi siapa yang tahu dulu? Ya, Olivia silakan. Baik, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Baik, terima kasih benar sekali anak kami. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan pilih. Menurut saya hak asasi manusia itu yaitu hak dasar yang dimiliki oleh manusia atau yang sejak hidup dari sejak dia lahir. Nah, baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa, benar semua. Nah, jadi anak kami ini perlu saya beritahukan juga, menyampaikan juga apa jawaban yang paling benarnya. Nah, jadi ini di atas. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Nah, kemudian bersama dengan tadi yang disampaikan oleh dia, begitu juga tadi si Lilis. Nah, kemudian pentingnya memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila adalah karena HAM berperan penting untuk mengatur hak kehidupan kita dari yang paling dasar dan utama, yakni hak untuk hidup, hak beragama, hak berpikir, dan hak berpendapat. Nah, ini seterusnya anak kami ada materi yang perlu kita bahas. Ya, jadi yang kita pelajari yang pertama sekali adalah dalam bentuk berita ini. Jadi dari berita ini ada nanti contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Ada 5, ya ada 5 nantinya. Nah, jadi tolong nanti benar-benar dipahami, jadi analisa apa materi-materi yang ada di dalam ini. Karena nantinya akan saya bentuk nanti kelompok. Ya, setelah anak kami menganalisis, tampil nantinya. Ya, tampil setiap kelompok. Paham? Paham.
Nah, ini judulnya di berita ini 5 contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia beserta dengan penjelasannya. Nah, jadi anak-anak kami ini ada materi-materi ya. Silakan bacakan si Mita ini. Kasus pelanggaran HAM di Silakan berdiri. Nah, yang berdiri. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi masalah serius yang harus segera ditangani sekaligus mencegah keberadaannya. Sebab penegakan hak asasi manusia atau HAM harus diupayakan oleh setiap orang untuk membentuk rasa saling menghargai antar sesama. Ya, baik, terima kasih. Cukup ya, cukup, sudah bagus. Nah, jadi artinya sebelum masuk ke jenis-jenis ya, jadi artinya biar lebih paham anak-anak kami apa itu HAM. Ya, pengertian HAM, kemudian undang-undangnya. Itu tadi yang Bapak bilang tadi bahwa ada ketetapan MPR. Inilah dia. Ya, ini dia. Ya, ada 17 nomor 17 MPR. Kemudian tadi ada yang mendukungnya pasal 28A sampai dengan C. Hanya cuma literasi dibacakan sebelumnya agar lebih dipahami oleh anak-anak kami. Seterusnya masuk ke jenis-jenisnya. Ya, inilah jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya ada dibagi dua dulu dalam kategori pelanggaran. Jadi ada pelanggaran HAM ringan, ada pelanggaran HAM berat. Nah, jadi pelanggaran HAM ringan itu adalah ini di bawah. Ya, seperti gambar ini. Ya, ada juga di media, ini media. Ya. Jadi anak-anak kami gambar ini seperti juga di atas. Ya, kira-kira apa ini? Siapa tahu? Saya Pak. Ini Membuli teman sesama. benar sekali. Siapa lagi? Ya, silakan benar. Mengejek, ya benar. Nah, jadi sangat benar. Inilah termasuk ya kategori contoh pelanggaran HAM ringan. Mengejek ini anak-anak. Jadi jangan seperti begitu anak-anak yang ada di atas ini. Mengejek termasuk pelanggaran HAM ringan. Ya, jadi jangan seperti begitu. Ya, jangan tiru dengan media ini. Ini media tadi. Ya, undang-undang tadi ini juga ada di bawah di atas sini, ada di media. Ya, ini dia. Ya, begitu juga dengan pengertian HAM ada di sini, di media ada. Ya, paham? Paham. Seterusnya ada pelanggaran HAM berat. Nah, ini dia. Ya, pelanggaran HAM berat. Siapa yang bisa membaca contoh pelanggaran HAM berat? Ya, silakan, Meta. Contoh pelanggaran berat yaitu pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan penyanderaan. Benar sekali, sudah bagus ya, sudah baik apa yang disampaikan teman-teman kalian. Teman kalian ini Meta, jadi artinya inilah contohnya di atas, misalnya pembunuhan. Tahu pembunuhan? Tahu. Ya, ini penganiayaan, perampokan, dan perbudakan. Nah, inilah contoh-contohnya dengan jenis pelanggaran HAM. Seterusnya, ya ini dalam bentuk video. Ada contoh juga pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini videonya saya potong buka dulu. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1. Tragedi Trisakti. Tahun 19 Heri Hartanto Fakultas Teknologi Industri dan Hendriawan Fakultas Ekonomi. 2. Marsina. Marsina lahir di Bulu, 10 April 1969. 3. Munir. Munir Said Ali, lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1960. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemberantasan Hak Asasi Manusia (LHASI). Beberapa kasus yang penting. Muslim Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1988 di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Nah, baik anak-anak kami, itu tadi contoh-contoh dalam bentuk video, begitu juga dengan berita. Nah, jadi sekarang seperti apa yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya, sekarang kita bentuk kelompok diskusi. Nah,
anak kami sudah Bapak buat ini bentuk ini kelompok masing-masing diskusinya. Ini ada kelompok 1 Olivia. Nah, baik anak-anak kami kita teruskan. Tadinya sudah Anda berdiskusi dan sekarang kita per kelompok menyampaikan hasil analisis kelompoknya masing-masing. Nah, jadi sekarang kelompok 1 ya silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 telah berdiskusi tentang contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan apa saja faktornya. Faktor penyebab terjadi HAM yaitu yang pertama sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Sedangkan contoh-contohnya yaitu tragedi Trisakti, kasus Merzina, kasus Munir, dan kerusuhan Tanjung Priok. Nah, baik, terima kasih. Silakan kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, silakan. Baik, kenaikan tentu saja faktor penyebab terjadinya karena yang pertama rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Kedua, sikap tidak toleran. Jawabannya sudah bagus semuanya. Jadi seterusnya tadi sudah kita pelajari semuanya dengan HAM. Ya. Jadi jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan tentang HAM ini, contoh-contoh pelanggaran HAM ini, silakan. Ya, silakan. Bagaimana Pak jika kasus HAM ini tidak ditangani secepatnya, khususnya di negara Indonesia? Adakah prosedur penanganan berikutnya untuk disidangkan? Nah, baik anak-anak kami ada ya lanjut ke internasional. Jadi itu kira-kira ya saja untuk pertanyaan. Jadi seterusnya anak kami perlu juga saya kasih ya ulasan atau kesimpulan kembali. Nah, lebih paham inilah kesimpulannya. Silakan nanti bisa catat ya. Ya, Pak. Materi yang baru disajikan tadi HAM. Ya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Kemudian ada jenis pelanggaran HAM. Itu tadi sudah disampaikan, sudah benar semua siswa-siswi kami yang sudah disampaikan tadi. Ada HAM ringan dan ada juga HAM berat. Nah, seterusnya ada faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebabnya pelanggaran HAM itu adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Kemudian sikap tidak toleran. Jadi inilah dia faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Paham semuanya? Paham. Seterusnya anak kami ini nanti materi-materi ini ya ada di halaman 6 ya di buku paket dan kemudian minggu depan dipindahkan ke buku materi. Bapak cek minggu depan. Siap. Ya. Ini yang paling terakhirnya ada tugas ini. Ya, ada tugas dari Bapak. Ya. Ini dari silakan Anda lihat di slide ini. Ya, ada 5. Ya. Ini sebagai tugas nanti di rumah. Yang pertama jelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, kemudian seterusnya. Silakan catat anak kami. Pak. Ya, sudah siap? Sudah, Pak. Nah, jadi ya kita cukupkan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, silakan nanti diingat-ingat minggu depan. Ya, karena Bapak juga tes lagi. Kemudian yang sudah berperan aktif pada pagi hari ini, maka saya pastikan, Bapak pastikan ada tambahan nilai. Ya. Penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini adakan anak kami berdoa. Ya, siapa yang kira-kira? Silakan. Baik. Bapak, ini saja doa dan kami ataskan dalam tangan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Itu saja kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Nanti kalau pulang ada di jalannya. Ya. Minggu depan jangan lupa untuk ya di bawah tugasnya. Iya. Jadi itu saja. Selamat pagi. Yahoo. Ya.